Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan, ibadah rumah tangga pada saat ini. Pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Adapun keluarga penghimpun dari masing-masing dapel, yang pertama dari daerah Pelayanan 1, keluarga Martin R. Bobolangi. Daerah Pelayanan 2, Ibu Selpina Wanei. Daerah Pelayanan 3, keluarga Daniel Sesa. Daerah Pelayanan 4, keluarga Alexander Amba. Daerah Pelayanan 5, keluarga Filipus Runesi. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH. Kepada Ibu dipersilakan. Salam, salam sehat buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah rumah tangga kita pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, secara khusus kelima keluarga yang menjadi penghimpun pada saat ini, bahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita akan memulai ibadah rumah tangga kita pada saat ini. Mari saya jemput kita berdiri. Kita menyanyikan pujian nyanyian rohani nomor 2 ayat yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mengantar kita masuk dalam pelayanan firman, kita mengangkat pujian Mazmur 135 ayat 1 dan 2.
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari jemaat kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Inilah hidup kami dan ungkapan syukur kami ya Allah, yang kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Kami melewati hari-hari kami dengan penuh selamat dalam seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengizinkan kami untuk hidup dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan menjadi suluh dan pedoman pelita bagi jalan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mohon beri kami hikmat. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, hati kami, supaya firman-Mu boleh menjadi bahagian hidup kami yang membawa kami pada jalan kebenaran. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini kita coba untuk merenungkan, yaitu menjalani hidup dalam mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu teknik untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Tekniknya itu seperti ini. Kalau orang tenggelam dan dia masih sempat untuk merontak-rontak di dalam air, itu berarti bahwa belum saatnya untuk diraih, untuk dipegang, untuk diselamatkan. Sebab besar kemungkinan orang yang menyelamatkan akan tertarik karena dia masih kuat untuk merontak di dalam air. Tetapi ketika orang itu sudah lemah, disitulah saat yang paling tepat untuk menolong orang yang akan tenggelam itu. Sebab dia tidak punya daya lagi untuk merontak dan gampang untuk diraih di bawah ke daratan. Saudara-saudara, teknik ini sangatlah baik untuk kita renungkan sesuai dengan bacaan kita pada saat ini. Bahwa ketika manusia menjalani hidup, seringkali bahaya, seringkali tantangan, seringkali ancaman datang dalam kehidupan manusia
yang membuat manusia meronta-ronta untuk keluar dari masalah hidup itu. Jika sedang mengalami pergumulan hidup, tentunya saudara-saudara, kita tidak segera mencari Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa ketika manusia diperhadapkan dengan tantangan, dengan cobaan, dengan beban berat, dia akan mencoba berusaha untuk keluar dari masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Seperti orang yang akan tenggelam tadi. Dia berusaha meronta-ronta di dalam air, tetapi dia tidak bisa keluar dari arus yang akan menenggelamkannya. Dan ketika manusia berhadapan dengan masalah yang berat itu, kemudian ia mengandalkan kekuatannya sendiri, maka manusia itu akan hanyut oleh gelombang-gelombang kehidupan. Manusia akan tenggelam dengan masalah hidup yang dialaminya. Manusia akan terpapar dengan seluruh persoalan kehidupannya. Sehingga ia tidak mampu untuk berdiri dan untuk menyelamatkan dirinya. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apa saja yang kita jumpai dalam hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita. Sebab siapakah kita ini? Kata firman Tuhan kepada kita, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara, ini adalah seruan, ini adalah perintah supaya kita melakukan untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena dengan demikian, saudara-saudara, ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat, maka kita akan merasakan mujizat demi mujizat, kekuatan demi kekuatan akan hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kadangkala kita tidak merasakan mujizat atau pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Karena hati kita dipenuhi dengan kesombongan. Karena segala sesuatu kita menganggap bahwa itu adalah usaha kita, kekuatan kita. Padahal sesungguhnya saudara-saudara, semua itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah hidup kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun juga yang kita hadapi, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Rasul Petrus mengingatkan kita, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Artinya saudara-saudara, kita harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Serta mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang kita hadapi. Tuhan selalu tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita pertolongan, yaitu ketika kita telah bersedia datang dan merendahkan diri di hadirat-Nya. Itu berarti bahwa dengan merendahkan diri di bawah
kekuasaan, otoritas Tuhan, maka pada saat itulah kita mengatakan kita lemah dan Tuhan yang kuat. Di saat kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan seluruh persoalan hidup kita, maka kita akan menemukan dalam hati kita bahwa Allah hadir dalam setiap jalan hidup kita. Hadirat Tuhan akan selalu membawa damai sukacita. Ketika kita merendahkan diri dan mengakui betapa kecilnya kita ini di hadapan Tuhan, maka pada saat itulah pengharapan kita kepada Tuhan akan semakin besar dan kita tidak akan lagi mengandalkan kemampuan diri kita. Ingatlah saudara-saudara, pada saat kita merasa lemah, kekuatan Tuhan akan semakin sempurna bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari lepas hari kita menjalani problem dunia sekarang ini yang membuat manusia terpuruk dalam banyak hal. Dengan hadirnya virus corona yang sudah berapa bulan kita hadapi ini, kita terguncang dengan keadaan ekonomi kita. Kita terguncang dengan pekerjaan kita. Kita terguncang dengan kondisi anak-anak kita yang saat ini belajar dari rumah dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Harus membeli kuota, di mana kita lagi harus membayar uang sekolah. Dan masih banyak lagi saudara-saudara yang mengguncang kehidupan kita dengan problem dunia, yaitu virus corona. Tetapi puji Tuhan, kita masih kuat. Puji Tuhan, kita masih dimampukan untuk bisa menghadapi semua itu. Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di saat kita lemah, berserulah kepada Tuhan. Sebab Dia sendiri berkata kepada kita, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari saudara-saudara dengan satu hati kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kami sudah lelah, Tuhan kami sudah capek, Tuhan kami tidak mampu untuk menghadapi kondisi seperti ini. Pulihkan kondisi yang kami alami, pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan keberadaan kehidupan keluarga kami Tuhan. Dan izinkan kami untuk melihat mujizat demi mujizat Engkau berlakukan dalam hidup rumah tangga kami. Sehingga kami boleh berkata, masalah boleh datang, masalah boleh besar terjadi dalam hidup kami. Tetapi jauh di atas semua itu, Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih berkuasa. Sebab Yesus yang mati dan bangkit, hidup dan naik ke sorga, Dialah yang menjamin hidup kita semua. Dialah yang akan memberkati hidup kita. Dialah yang akan melimpahkan berbagai berkat-Nya jika kita selalu mengandalkan Dia dalam seluruh jalan hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak, kita satu dalam saat teduh. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan Yesus dalam kerendahan hati
supaya kita dapat melihat mujizat dan kekuatan Tuhan berlaku dalam setiap persoalan dan jalan hidup kita. Mengandalkan Tuhan jauh lebih baik daripada mengandalkan kekuatan kita. Mempercayakan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita jauh lebih indah ketimbang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, biarlah Allah bekerja dalam hidup kita dengan kekuatannya, dan dalam kerendahan hati kita akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan syukur kita, dan kita iringi dengan nyanyian rohani 132 ayat yang pertama. Ya Tuhan murah-Mu baka. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar dan mengajak kami untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kami. Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami lagi, tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kami. Sebab kami tahu Tuhanlah yang dapat menyelesaikan setiap masalah hidup yang kami alami. Melalui syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga Bapak Martin R. Bobolangi. Bersama dengan keluarga kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga mereka dimungkinkan untuk menikmati kesehatan yang berasal dari Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Bapak Martin bersama dengan Ibu terkasih, semuanya itu boleh berada dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dan menjadi berkat dalam hidup mereka, dan secara khusus akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak mereka, Tuhan tolong berkati Novi dan Vera dalam masa pertumbuhannya. Tuhan sayangi, lindungi, dan jauhkan dari sakit penyakit. Sehingga anak kekasih Novi dan Vera tetap dalam keadaan sehat dan boleh bertumbuh dalam iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Demikian juga buat Pius, Rinus, dan Noel. Tuhan berkati dalam kehidupan menjalani pendidikan, sehingga ketiga anak kekasih-Mu tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita menikmati masa-masa pendidikannya, dan semua tugas tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan baik, yang akan menghentar anak-anak Tuhan kepada masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di Toraja dan di Mamasa dalam masa tuanya. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memelihara orang tua terkasih mereka dengan sempurna. Karena itu kami percayakan orang tua mereka dalam tangan-Mu. Biarlah dalam masa tua mereka tetap bersuka cita karena Tuhan yang pelihara dan mempercukupkan kebutuhan hidup mereka. Semua keluarga mereka dimanapun mereka berada, kami percaya bahwa Engkau akan peliharakan. Sebagaimana Tuhan memelihara keluarga Bapak Martin R. Bobolangi, demikian juga harapan kami. Tuhan pelihara keluarga mereka dimanapun mereka berada.
Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Ibu Selviana Howanei. Engkau berkati Tuhan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Agar dalam kehidupan mereka ada sukacita, ada kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang boleh dirasakan oleh Ibu Selviana Howanei. Sehingga untuk menjalani hari-harinya dalam masa tuanya, ia tetap hidup dengan berserah kepadamu dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap masa depan anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat keluarga Daniel Sesa. Engkau berkati Tuhan kehidupan keluarga supaya mereka hidup rukun dan damai, penuh sukacita dalam keluarga mereka. Anak-anak mereka tertuntun dalam kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh melakukan aktivitas mereka hanya di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Semua jerih lelah, Bapa dan Ibu Daniel Sesa, Engkau berkenan memberkati Tuhan, sehingga berkat-Mu itu boleh memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Ya Bapa, kami berdoa buat keluarga Bapak Alexander Amba. Tuhan, terima kasih kalau selama ini Engkau telah memelihara keluarga mereka, sehingga mereka boleh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang memberikan kesehatan dan sukacita dalam keluarga mereka. Kami berdoa, berkenan Tuhan memberkati setiap pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga, apapun yang dikerjakan Tuhan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui pekerjaan, pelayanan, boleh menjadi saksi dalam hidup mereka, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menuntun, membimbing dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukannya, baik dalam mencari nafkah maupun dalam keluarga, dalam mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak-anak terkasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak mereka dalam masa pertumbuhan dan dalam pendidikan, dalam masa mudanya. Tuhan Yesus tolong berkati supaya anak-anak dari Bapak Alexander Amba semuanya hidup dalam sukacita Tuhan, sehat, penuh sukacita meraih cita-cita mereka. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh harapan Engkau siapkan bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka pun boleh menjadi saksi Kristus dimanapun nantinya mereka berada. Kami berdoa buat orang tua mereka dalam masa tuanya di kampung halaman. Tuhan sayangi, lindungi dan jagai, sebab mereka terpisah jauh dengan anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Tetapi kami percaya di dalam satu iman dan doa, Engkau mempersatukan mereka, sehingga mereka semua terpelihara di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan sanak saudara mereka yang ada di rantau orang, dalam keluarga, dalam pekerjaan masing-masing, Tuhan tolong berkati, sehingga semuanya boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dengan penuh sukacita dalam keluarga mereka. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa dan bersyukur atas ibadah penghiburan yang berjalan lancar, yang sudah berjalan lancar di kampung halaman. Tuhan, apa yang mereka alami beberapa waktu yang lalu, ketika mereka berada dalam duka cita, Engkau tidak meninggalkan mereka, tetapi Engkau menghiburkan mereka, sehingga hari ini mereka bersyukur bahwa dengan kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Tuhan, mereka boleh dimampukan menghadapi semua tantangan dan duka cita yang mereka alami, sehingga ibadah penghiburan boleh berjalan dengan baik di kampung halaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga Bapak Filipus Runesi. Tuhan, kami tahu dan kami percaya bahwa kuasa dan kasih-Mu yang akan memberkati kehidupan keluarga Bapak Filipus Runesi, sehingga mereka dimungkinkan menikmati hari-hari mereka dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat. Berkati Bapak dan Ibu rumah tangga untuk setiap pekerjaan yang mereka tekuni dalam mencari nafkah, dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka, dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kekasih. Tuhan tolong sayangi mereka, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Bapak dan Ibu dalam keluarga
tetap satu hati, satu kasih, dan satu iman untuk membawa anak-anak Tuhan dan keluarga mereka di bawah otoritas kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak kekasih Firsan, Santo, dan Edward. Tuhan tolong berkati dalam masa-masa pertumbuhan, jauhkan dari sakit penyakit, agar anak-anak Tuhan tetap menikmati tubuh yang sehat, menikmati masa-masa pertumbuhan mereka, baik fisik maupun iman, dan juga mereka tetap bersemangat untuk menikmati pendidikan di bangku sekolah, sekalipun masih terjadi belajar dari rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, ketiga anak kekasih-Mu ada di dalam kuasa dan kasih-Mu, sehingga mereka tetap hidup dalam sukacita Tuhan. Kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di Palopo, keluarga mereka yang ada di Toraja dan di Kupang. Lindungi dan sayangi mereka Tuhan. Kami tahu mereka begitu rindu untuk berjumpa dengan keluarga mereka, tetapi mereka terpisah jarak dan waktu. Hanya saja mereka tetap satu di dalam doa, iman, dan pengharapan. Karena itu Tuhan, sekalipun mereka terpisah jauh dari orang tua mereka, dari sanak saudara mereka, tetapi Tuhanlah yang akan menyatukan mereka di dalam doa, sehingga mereka tetap memberi kabar, mereka tetap bersua dalam bentuk komunikasi lewat telepon dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga Bapak Daniel Sesa yang saat ini Tuhan sementara dalam keadaan sehat. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan yang akan melingkupi hidup mereka sekeluarga. Kami berdoa buat Regina dan Anti dalam bangku pendidikan, Carla dan Rafael dalam masa pertumbuhan. Tuhan tetap memberkati dan menuntun anak-anak kekasih-Mu sehingga mereka tetap sehat, mereka penuh sukacita menikmati masa-masa pendidikan mereka. Tuhan, Engkaulah yang akan membawa mereka kepada masa depan yang penuh harapan. Orang tua mereka yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan, sebab Engkau, Yesus, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Di saat orang tua terkasih mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, kami dengan rendah hati memohon kepadamu Tuhan, tolong jamah dia dengan kuasa-Mu. Sembuhkan ia Tuhan dengan kasih-Mu. Berkati obat-obatan, makanan, topangan, doa, dan perhatian keluarga, anak-anak yang ada di sekelilingnya maupun yang jauh terpisah. Tetapi mereka tetap mendoakan orang tua mereka. Supaya melalui semuanya itu Tuhan, kuasa kasih-Mu dan kesembuhan-Mu berlaku buat orang tua mereka di kampung halaman. Dan mereka akan sembuh dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa buat Nenek Regina yang ada di Malaysia dalam masa tuanya. Tuhan juga tetap memberkati supaya Nenek Regina dalam masa perantauannya di negeri jiran, ia tetap dalam keadaan sehat, dan dalam masa tuanya Tuhan, Engkau tetap pelihara dan lindungi. Satu hari kelak, Nenek Regina akan kembali dari Malaysia berkumpul bersama dengan keluarga. Kami berdoa buat Mama Arni sekeluarga. Tuhan Yesus tolong berkati sehingga Mama Arni juga tetap diberkati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan keluarganya. Kami berdoa buat Bapak Lita Brand dalam rencana dan usaha keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan sayangi agar supaya Bapak Lita Brand juga dalam setiap rencana dan usaha yang ditekuninya itu juga boleh menjadi berkat buat semua karyawan-karyawati yang bekerja di PT Lita Brand. Tuhan Yesus tolong berkati sehingga
Bapak Lita Brand juga boleh menjadi saluran berkat buat semua karyawan dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kami percayakan bahwa keluarga Bapak Daniel Sesa dimanapun mereka berada, Engkau akan peliharakan dengan sempurna. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini, agar supaya mereka juga tetap bersuka cita di dalam kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati pada saat ini. Engkau tilik mereka pribadi lepas pribadi, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Peter Kancang yang beberapa hari lalu berada dalam perawatan dokter di Rumah Sakit Stella Maris. Tetapi karena kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidupnya melalui tangan dokter dan juru rawat, ia boleh keluar dari rumah sakit dengan masa-masa pemulihan. Kami percaya Tuhan, dia akan sembuh dengan sempurna. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Simon Tapi yang juga dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan Yesus tolong Engkau berkati agar beliau boleh sembuh dari kelemahan tubuh dan kembali untuk mengangkat pelayanan di dalam jemaat-Mu demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati juga kami hamba-Mu yang juga dalam keadaan kelemahan tubuh, supaya dengan jamahan kuasa-Mu Tuhan, hamba boleh dikuatkan, kembali sehat untuk mengangkat semua pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba melalui jemaat Tuhan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Teloh. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menilik mereka dan memberkati sesuai dengan kebutuhan hidup jemaat Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk semua majelis, kantoria, pianis, bahkan pemuda-pemudi gereja-Mu yang meliput ibadah yang masih dilaksanakan secara virtual. Engkau berkati supaya semua pelayanan kami hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup kami, secara khusus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menyatukan dan mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian rohani 131 ayat 1 dan 2. Pimpin aku Tuhan Hua. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kepada kelima keluarga dan seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih, salam dan selamat malam. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, dan mewakili segenap keluarga penghimpun, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Nya dalam melanjutkan segala tugas pelayanannya, dan Tuhan memberkati kita semua, dan selamat malam.